Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera buat semua komunitas Roy Club Indonesia. Ya, hari ini saya ingin berbagi lagi info-info terbaru. Ya, kita tahu bahwa total koin Yumi sekarang ada 344 juta. Ya, dan likuiditas yang saya jelaskan kemarin di sini. Ya, di exchanger Sigen Pro yang dipasang ada 8 juta ya, yang dibeli siap beli di harga 0,02an ya, dan harga saat ini di sekitar 0,33 US dollar ya. Jadi ini antara penjual dan pembeli ya. Di sini ada 544 juta penjual. Tapi kita lihat di sini walaupun 544 Yumi yang dijual itu, dia ordernya itu sangat besar, sangat dalam. Kalau kita bisa melihat di sini koinnya itu menjual di harga $1.68, ada yang $2 dan $3 lah. Inilah hukum pasar ya, antara permintaan dan penjualan. Dan kita lihat jika harga bisa naik $1 lagi, maka ada pembeli 500.000 Yumi, maka harga akan di posisi $1 jika ada pembeli 500 secara serta. Jadi buat teman-teman semua komunitas Roy Club Indonesia ya, langkah utama yang kita ambil adalah nanti ke depannya, yaitu kita akan membuat promosi besar-besaran di media sosial, YouTube, Instagram, Telegram, Facebook, dan blog lain-lain di seluruh Indonesia. Kita akan perlahan buat ya. Di sini ya, inilah yang disebut likuiditas yang siap membeli Yumi kita di harga 0,02 US ya. Kalau dirupiahkan itu sekitar 250 rupiah ya. Maka dari itu kesempatan kita kalau bisa untuk jangka panjangnya, kalau kita memiliki 100.000 Yumi, kita stakingkan selama 12 bulan maka atau 16 bulan, maka kita akan memiliki 6 juta Yumi. Dan ketika pada saat itu dalam 1,5 tahun ya, kita memiliki 6 juta Yumi ya, maka dari itu kita bisa menikmatin hasilnya, bisa jual 2 juta Yumi. Nah, pada saat kita jual, ketika Yumi di harga paling rendah katakan 250 rupiah ya, ini modeh terburuk ya katakan ya. Nah, kita masih dapat untung 400 juta per bulan ya kan, dari penjualan. Kalau di harga Yumi paling rendah sekitar 250 rupiah. Nah, namun pada saat ini kita bisa melihat ya, bahwa pertumbuhan dengan orang yang trading dan staker, tapi banyak orang yang berasumsi orang yang staker makin berkurang. Itu tidak benar, karena kita lihat di sini bahwa yang staking, yang menyimpan koin itu totalnya itu hampir ada 300 juta daripada koin yang beredar gitu loh. Jadi yang nggak paham tapi berasumsi itu saya luruskan gitu loh. Tetap sekarang itu setiap hari itu ada 2000 lebih loh peserta baru berdatangan loh. Itu yang benar gitu loh. Ini staking total yang disimpan ya, kita bisa lihat yang di sini itu totalnya itu ada 289 juta Yumi loh, yang disimpan daripada yang beredar paling ada 50 atau 60 juta lebih aja gitu. Dan ketika nanti orang-orang sudah melihat teknologi, karena ini kan sebuah teknologi ya yang kita kedepankan ya, transaksi instan, aman, dan tanpa komisi. Nah, teknologi inilah yang akan digunakan sebuah perubahan ekonomi untuk hal transaksi di bidang manufaktur, industri, dan lain-lain. Nah, ini yang bisa menjanjikan kita untuk sebuah perubahan di masa depan. Dan beruntungnya kita itu sudah datang dari awal, teman-teman. Ya mungkin banyak orang yang kemarin itu mengalami
berasumsi bahwa dia beli di harga mahal, harga turun. Lah itu konsekuensi, karena apa? Pada dasarnya pemain kripto itu harus tahu, harus memahamin bahwa di dunia kripto itu fluktuatif gitu loh. Harganya itu naik dan turun gitu loh. Nah, walaupun di sini kemarin ada dinding yang siap membeli, tapi kan semuanya itu kan hal-hal yang tidak bisa dikendalikan, harus terus diupdate terbaru gimana agar harga ini bisa distabilkan terus. Nah, dari tim Yumi, tim Roy Club akan terus berupaya yang terbaik kan gitu. Dan kita sebagai pemegang itu harus bisa memilih hal-hal dan memikirkan sesuatu yang positif untuk jangka panjang kita gitu. Dan saran saya sih, kalau di sini kita itu sebagai pemegang koin Yumi untuk jangka panjang itu sangat menarik teman-teman. Kita bisa menghasilkan di sini bukan hanya 1 hari 2 hari, tapi berkelanjutan loh. Kalau kita bisa bersabar dan tidak ego dengan mengejar balik modal gitu. Karena di sini kita bisa menikmatin hasil dari staking kita kapanpun gitu. Itu yang paling penting sebenarnya. Dan rencana kita nanti setelah kita meluncurkan periklanan di media sosial di Indonesia, kedepannya kita juga ingin gimana komunitas Roy Club Indonesia itu memiliki legalitas dan mematuhi pajak. Itu kedepannya kita akan rencanakan di sana. Jadi kita akan memiliki NPWP Roy Club Indonesia yang taat pajak gitu. Jadi kita akan dilindungi dan memiliki legal. Kedepannya kita seperti itu teman. Dan di situ kita itu memiliki organisasi memberdayakan kemanusiaan, dan nomor 2 mungkin pembelajaran tentang apa itu aset kripto dan aset digital. Dan yang ketiga, kita masuk kategori komunitas pertambangan cryptocurrency terbesar di dunia. Nah, langkah-langkah itulah yang kita akan ambil ya. Jadi kedepannya mungkin seperti itu untuk mengenai komunitas kita Roy Club Indonesia. Karena komunitas Roy Club itu sudah skala internasional dan kita perlahan juga akan ke sana ya. Terus yang kita inginin setelah tahap-tahap seperti itu agar kita itu memiliki landasan pacu ya, dan semakin berkembang di setiap negara. Tentu di negara-negara lain akan melakukan itu juga. Pokoknya intinya kita di sini itu jika ingin mendapatkan hasil untuk jangka panjangnya ya, itu sudah sangat tepat teman-teman. Apalagi di harga Yumi yang sangat rendah sekarang ya, kesempatan kita memiliki Yumi lebih banyak dari awal. Memiliki Yumi di harga murah lebih banyak di awal itu sangat bagus gitu loh ya, asalkan kita tahu konsekuensi dalam segala bidang investasi gitu loh. Bukan masalah tidak ada resiko tetap ada, cuma kita minimalis gitu loh. Yang menjadikan minimalis resiko di sini karena kita akan mendapatkan hasil koin baru setiap detik. Itu yang sangat baik buat kita gitu loh, daripada kita kripto lainnya kan gitu. Itu masalah jangka panjangnya. Karena di sini juga aspeknya kita jelas bahwa Roy Club dan Umi sudah bekerja sama untuk mengembangkan, dan di sini kita itu memiliki komunitas besar di Roy Club gitu. Ya, dan struktur yang di sini kita lihat Roy Club 280 juta ya, dan di ICSP Club ada 4 juta ya. Terus member ya atau pertumbuhan mitra di Roy Club pun tiap hari lebih dari 2000 peserta. Setiap hari bertambah 2000. Dan itu akan terus semakin tumbuh teman-teman, bukan hanya stuck di situ. Setiap bulan, setiap tahun pasti akan semakin tumbuh. Dan target kita kan kita tahu sendiri bahwa jika ada 1 miliar koin yang disimpan di struktur Roy Club, kita mendapatkan imbalan koin baru kecepatan hingga 40% per bulan. Nah, dan ketika Anda sudah bisa memiliki koin lebih banyak pada harga sangat murah ini, mungkin keuntungan kita di masa depan akan jauh lebih banyak gitu loh.
jika mampu gitu loh. Nah, dan di sini untuk masalah hal-hal perdebatan yang sering terjadi itu hanya ada dua, orang yang selalu optimis, yang kedua orang yang pesimis gitu. Dalam artian dia karena terlena dengan memikirkan kerugiannya, padahal dia belum tentu rugi ya, hanya saja dia beli di harga mahal, karena harga turun dia down. Nah, ada orang yang positif. Orang yang positif itu orang-orang yang ketika dia beli di harga mahal pun harga turun dia malah beli lagi. Lah, orang-orang yang inilah yang akan sukses ya, karena dia tahu untuk jangka panjang. Nah, itu yang akan berhasil di masa depan gitu. Yang orang pesimis ya mengeluh gitu, bisa saja meninggalkan proyek dan lain-lain, dan itu akan terus seperti itu gitu. Nah, terus kedepannya nanti Roy Club ya, kita akan berusaha dalam tahun depan itu, strategi kita itu Roy Club, kita membuat komunitas terbesar Roy Club di Indonesia, yaitu agar komunitas Roy Club itu di Indonesia itu memiliki legalitas komunitas kita. Karena di sini tujuan kita adalah memberdayakan kemanusiaan dan memberikan pembelajaran tentang apa itu cryptocurrency. Nah, terus tentang komunitas kita adalah struktur penambangan kripto terbesar ya, yang sudah ada ratusan ribu peserta di dalamnya di seluruh dunia ya. Jadi itu info dari saya ya buat semua komunitas Roy Club Indonesia, bahwa hari ini kita lihat harga paling rendah itu sekitar harga 4.000-an ya, dan kemudian rebound naik lagi ya. Yang perlu diingat buat semua komunitas Roy Club Indonesia, bahwa UMI ini memiliki teknologi yang terbaru ya. Kita bisa lihat di artikel yang sudah sering diinfokan ya. Kalau kita melihat jangka panjangnya ya, jadi kita itu cocoknya itu Bitcoin sebagai emas digital dan UMI sebagai alat transaksi di masa depan. Transaksi instan tanpa komisi ya, dan keamanan maksimum, itu yang menarik ya. Kalau Bitcoin, memang Bitcoin adalah koin yang utama, koin yang pertama kali muncul, itulah terjadinya lahirnya teknologi blockchain ya. Kemudian setiap manusia itu sering terus mengupdate ya untuk sesuatu yang baru, gimana agar manusia itu memiliki kemudahan ya kan. Hal-hal itu pasti akan terus terjadi di dalam kehidupan ya. Dan kita tahu di sini UMI mampu melakukan transaksi 65.000 per detik ya, 65.000 per detik, dan mampu melayani 5 miliar per hari ya transaksi, bayangin ya, yang tidak bisa dilakukan oleh cryptocurrency lainnya. Inilah kalau kita bisa melihat dan melihat tentang sebuah peluang ya, atau sebuah koin baru yang teknologinya sangat lebih baik ya daripada koin-koin yang lainnya ya, karena kita bisa melihat perbandingannya ya tentang UMI dan kripto lainnya. Mungkin kalau orang-orang baru, orang awam, dia mungkin hanya beli dan gimana dapat menghasilkan keuntungan gitu aja. Kebanyakan itu mitra-mitra seperti itu. Makanya ketika ada mengalami goncangan, dia akan panik gitu loh. Jadi kita dan semua peserta yang memiliki struktur itu memberikan edukasi yang sangat baik kepada mitra-mitranya gitu loh. Ya, selama koin UMI itu ada nilainya, kapanpun kita bisa jual gitu loh. Sangat sederhana sebenarnya.
nggak usah digawe mumet. Itu kalau dalam dunia kripto, beli, simpan, dah. Itu ya, jadi kita bisa asumsi ya bahwa kartu kita itu tetap bertumbuh ya, perlahan. Dengan seiringnya waktu, Yumi semakin dikenal ya, karena kita tahu ya bahwa sekarang itu sudah masuk di BTC Alpha, dan kemarin juga sudah saya sampaikan bahwa kedepannya juga Yumi akan masuk di exchanger lokal di setiap negara, termasuk akan masuk di Dodak atau Thrift ya yang saya ajukan ya. Jadi kedepannya bisa saja masuk di sana gitu loh. Itu hanya sebuah info ya, kemungkinan akan masuk di Dodak atau di Thrift. Jadi kita lebih mudah untuk membeli ya di setiap lokal. Untuk mengembangkan koin Yumi agar segera dikenal banyak orang itu akan lebih mudah. Cuma semuanya butuh waktu, dan jangan ada yang menyesal jika yang masih berargumen dan berpikir negatif tentang Yumi ya, dan tidak segera memiliki lebih banyak Yumi dan menyimpannya ya. Nanti ke depan kalau ada hal-hal positif dengan Yumi, bisa dikenal banyak orang, jutaan orang di seluruh dunia ya, dan dimanfaatkan untuk transaksi oleh cukong-cukong besar ya, tanpa komisi, transaksi instan ya. Harga Yumi itu memang cenderungnya memang tidak hanya seperti Bitcoin bisa naik hingga ratusan juta. Kalau Yumi itu memang tujuannya itu gimana untuk transaksi instan, aman, dan tanpa komisi. Maka dari itu di sini kita itu hanya sebagai penambang atau staker ya, sebagai penambang kita mendapatkan keuntungan dari koin baru yang tercipta, bukan seperti trading atau hal-hal yang kita beli di harga murah terus harga naik kita jual. Bukan hanya di situ kita mendapatkan keuntungan. Kita dapat keuntungan memang bisa dapat dari situ, karena harga kripto memang fluktuatif. Tapi fluktuatifnya Yumi itu tidak seperti kripto-kripto pada umumnya lain seperti Bitcoin. Bisa harga naik sampai ratusan juta atau bahkan di atas puluhan juta ya. Karena apa? Karena di sini seimbang dengan emisi gitu loh. Ya, itulah kenapa sebabnya Yumi tidak bisa naik hingga ratusan juta gitu loh. Itu yang perlu difahamin ya. Jadi Yumi itu tetap akan ditunjukkan bahwa minimal standarnya itu $1 atau $2 sekitar segitu. Itu yang diupayakan standar. Itu. Kalau Bitcoin, karena Bitcoin supply-nya sedikit, hanya 21 juta ya yang akan dicipta selama 100 tahun lagi, totalnya akan ada segitu. Jadi mungkin Bitcoin itu ketika banyak permintaan dan harga otomatis akan dipaksa naik, seperti itu ya. Harga akan dipaksa naik karena koin cuma sedikit, sedangkan Yumi kan kita tahu bahwa supply-nya tak terbatas dan akan terus ada, setiap detik bertambah, dan itu akan menekan bahwa harga itu tetap akan stabil di harga $1 diupayakan. Nah, dan ketika orang-orang sudah memanfaatkan teknologi Yumi, maka otomatis banyak pengguna baru yang akan menggunakan teknologi ini gitu loh. Karena kita tahu bahwa Yumi itu baru 1,5 tahun ya. Ya kita lihat ke depannya nanti ya, perkembangannya pasti yang jelas terus akan bertambah ya. Yang penting jangan lupa beli Yumi sebanyak-banyaknya di harga paling murah ini ya, dan simpen untuk jangka panjang, bukan untuk jangka pendek. Kalau butuh nikmatin hasil stakingnya, bukan koin modalnya yang ditarik gitu ya. Jadi semuanya akan terus tumbuh gitu loh. Tim Yumi itu akan selalu mengupgrade mengikuti perkembangan zaman, perlahan akan mengikuti perkembangan zaman. Oke, jadi perlu difahamin buat semua komunitas Roy Club Indonesia
Ya mungkin kita akan kedepannya bisa berdagang di Indodax di suatu hari nanti untuk bisa beli jual beli Yumi ya di Indodax Thrift dan banyak exchanger di luaran sana ya. Jadi kita tidak akan fokus di satu exchanger karena Yumi akan membutuhkan banyak liquid ya. Itu tujuannya untuk menaikkan liquid ya. Semakin perdagangan di banyak exchanger maka semakin banyak orang tahu ya. Dan ketika Yumi itu nanti ya, kalau kita lihat bahwa ketika ada 1 miliar koin Yumi beredar, maka di sini nilai kapitalisasi akan ada 1 miliar loh. Dan Anda bisa lihat di coin market cap kapitalisasi 1 miliar itu peringkat berapa. Nah, kalau kita lihat di coin market cap itu, kalau kapitalisasi sudah di kisaran 10 besar bahkan 5 besar, kira-kira banyak nggak yang melirik koin itu untuk membelinya? Nah, di situ kesimpulannya. Nanti kalau seumpamanya banyak yang melirik secara tidak langsung, banyak yang membeli, harga naik gak? Nah, sangat sederhana. Dan ketika Anda sekarang sudah memiliki menyimpan koin lebih banyak, Anda banyak untung nanti ke depannya gitu. Itu. Jadi harga 5.000 beli, harga 2.000 beli, harga 10.000 beli, harga 30.000 beli. Nah, katakan seperti itu. Tapi kalau kita simpan untuk jangka panjang, kita nikmatin hasil stakingnya ya enak-enak aja. Yang penting tidaknya itu kita gimana caranya itu mendapatkan 100.000 tiap hari lah penghasilan dari internet atau dari hal-hal seperti ini, kan lumayan buat kebutuhan setiap hari. Nah, itu saran saya. Oke, itu aja mungkin info dari saya untuk hari ini ya. Sukses selalu, sehat selalu buat semua komunitas Roy Club Indonesia. Tetap semangat ya, dan kita akan terus maju ya. Oke, terima kasih.